Satu, tentang keagamaan yang adil, dua, berantas korupsi, yang ketiga, bangun ekonomi dan generasi muda. Itu saja sih harapan saya. Mudah-mudahan tidak muluk-muluk. Boleh saya tambahkan dikit aja ya. Kalau nanti takdirnya memang ada, kan yang menentukan Allah. Misalkan jadi, kalau mau syukuran, jangan hura-hura. Banyak yang terluka hati rakyat lihat hura-hura ya. Bagus kalau sujud syukur, ajak semua bersyukur, ajak berbagi lebih banyak lagi ya. Kenapa harus hura-hura? Kerjanya juga belum. Bagaimana kalau nanti tidak bisa bekerja, tambah aib? Mungkin ajak semua masyarakat lintas agama bersyukur. Ini yang menang adalah kemenangan bangsa ini, bukan kemenangan kelompok atau perorangan. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IDN Project yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kita di channel tercinta kita. Kita akan mengangkat sebuah video yang bisa kita viralkan kembali dengan tujuan menjadi nasihat khususnya bagi para pemimpin, ya, khususnya lagi untuk Bapak Prabowo yang akan dilantik pada hari Ahad 20 Oktober 2024. Nasihat AGM ini syarat dengan kecintaan beliau kepada pemimpin, ya, syarat dengan hikmah yang nanti kita akan saksikan sama-sama videonya. Yang ini mudah-mudahan video ini bisa sampai ke Pak Prabowo. Ya, walaupun ini video lama ya, waktu 2019, tapi video ini masih relevan ya untuk kita sampaikan kepada Pak Prabowo Subianto dan juga tim suksesnya ya. Semoga bisa saling menasihati, saling mengingatkan ya, bahwa sesungguhnya nasihat itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Mari kita saksikan videonya. Bangsa ini punya Pancasila, tapi agak sering jadi sebutan saja. Saya berharap sila ketuhanan yang Maha Esa itu benar-benar diwujudkan dengan sangat baik, karena tidak ada yang bisa menolong bangsa ini kecuali Allah. Ketuhanan yang Maha Esa dengan agama yang ada diberikan hak masing-masing bisa beragama dengan baik, menjalankan ibadah dengan benar setiap agama. Andai pun nanti ada yang berbeda pendapat, memberikan kritik, saran, tolong jangan dicap radikal atau intoleran atau anti NKRI, anti Pancasila. Saya sedih sekali ya, bagaimana saya yang lahir di bumi ini menyebut sebagian saudara kita sebagai radikal, padahal saya tahu mereka juga ingin menyumbangkan yang terbaik bagi negeri ini. Jadi besar harapan kalau Bapak ditakdirkan jadi presiden nanti, raih sehingga umat beragama itu bahagia berada di Indonesia, bisa akur, baik ukhuwah Islamiyah maupun antar agama saling menghormati dengan baik. Itu harapan yang pertama, karena dengan bagus agamanya, akhlak bagus, insya Allah pertolongan Allah datang. Yang kedua, yang membuat hati saya sering berdarah-darah pedih itu adalah korupsi. Kelihatannya perlu pemimpin yang berani, yang tidak takut siapapun selain takut Allah dalam memberantas korupsi ini, karena sudah menyeruak, dan korupsi inilah yang membuat ketimpangan sosial. Bukan proyek-proyek raksasa didapat dengan menyuap, menjual banyak aset dengan menyuap, rakyat makin miskin, yang kaya makin kaya. Jadi budaya korupsi menurut pandangan saya penyebab ketimpangan, ketidakadilan, dan kerusakan ekonomi di masyarakat. Jadi kalau memang ada takdirnya, jebet-jebet saja nanti ya, jangan takut, karena ini mewariskan generasi yang jujur itu kehormatan luar biasa. Kalau nanti ada menteri yang korupsi gitu, makanya sebelum jadi menteri nanti di penjara dululah beberapa hari ya, supaya nyobain bagaimana sel isolasi itu. Terus ajak ke liang lahat, suruh tidur di liang lahat, bawa apa nanti ke kuburan. Mungkin ini jadi tradisi baru kalau Bapak jadi presiden. Menteri
disuruh ngerasain dinginnya penjara, dan disuruh ngerasain liang lahat. Ya nggak usah lama-lama, asal tahu saja. Itu yang kedua, harapan. Dan yang ketiga, Mas Andi, alhamdulillah Allah takdirkan umurnya masih muda. Yang mencemaskan di negeri ini kalau generasi muda sudah kehilangan arah, mau dibawa kemana nanti negeri ini ke depan. Saya berharap generasi muda jadi semangat karena punya figur muda. Ya, semoga Allah memelihara tetap ikhlas dan rendah hati ya. Karena yang nakdirkan Peter, yang nakdirkan bisa begini juga adalah karunia Allah. Nah, mudah-mudahan dengan adanya Mas Sandi sebagai wakil presiden, kalau nanti ada takdirnya, generasi muda kita atau apa yang disebut milenial teh jelas gitu kemana arahnya. Jangan semata-mata milenial tetapi tidak jelas, karena harus jelas, harus punya nilai keagamaan yang baik, kecerdasan, dan ada lagi entrepreneurship. Karena mengandalkan siapa negeri seluas ini kalau tidak punya jiwa entrepreneur. Negara tetangga aja segede gitu dengan entrepreneurship, Allah buka dunianya. Ekonomi kita sedang sangat susah, kalau sering ke bawah mah aduh berat, serba sulit, serba susah. Nah, mudah-mudahan dengan kreativitas, membangun ekonomi, entrepreneurship, juga generasi muda yang punya greget untuk membangun negeri ini, syariatnya lewat kehadiran Mas Sandi ini makin bangkit. Satu, tentang keagamaan yang adil, dan yang kedua, berantas korupsi, yang ketiga, bangun ekonomi dan generasi muda. Itu saja sih harapan saya. Mudah-mudahan tidak muluk-muluk. Boleh saya tambahkan dikit aja ya? Kalau nanti takdirnya memang ada, kan yang menentukan Allah. Misalkan jadi, kalau mau syukuran, jangan hura-hura. Banyak yang terluka hati rakyat lihat hura-hura ya. Bagus kalau sujud syukur, ajak semua bersyukur, ajak berbagi lebih banyak lagi ya. Kenapa harus hura-hura? Kerjanya juga belum. Bagaimana kalau nanti tidak bisa bekerja, tambah aib. Mungkin aja semua masyarakat lintas agama bersyukur. Ini yang menang adalah kemenangan bangsa ini, bukan kemenangan kelompok atau perorangan. Itu. Ya baik, sahabat IDN Project yang dirahmati Allah SWT, telah sama-sama kita saksikan video nasihat Agim kepada Prabowo di 2019. Sekali lagi, walaupun ini nasihatnya di 2019, tapi masih relevan ya bagi siapapun hari ini menjabat, siapapun yang menjadi pemimpin di Indonesia. Intinya adalah bahwa apa yang disampaikan Agim itu berharap agar Prabowo tidak saja menjadi pemimpin atau presiden yang sidik, tapi juga amanah, fatonah, dan juga tablik. Dan itu semata-mata tujuannya untuk demi kebaikan NKRI, negeri tercinta, demi terwujudnya negara Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, bisa memberikan maslahat, bisa memberikan kemakmuran, kesejahteraan, dan juga tentunya dirahmati dan diridai Allah Subhanahu wa taala. Semoga video tadi sekali lagi sampai ke Pak Prabowo Subianto dan tim suksesnya, dan bisa mengingat kembali ya kenangan-kenangan waktu dulu, dan juga nasihat-nasihat yang syarat dengan hikmah yang disampaikan oleh Agim tadi. Demikian, billahi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.